وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa alifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian materi kita, yaitu membahas kitab 30 pelajaran dari Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di pelajaran yang ke-11. Bagaimana arahan Nabi SAW bagi orang yang terjerumus dalam urusan jima di bulan Ramadan itu. Jadi memang sekarang udah masuk di 10 terakhir gitu kan, tapi namanya bahas kitab ya dari awal gitu kan. Ya maka mau nggak mau ya kita masih ketemu di bab-bab awal, yaitu tentang fikihnya gitu. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, alaqtu, telah binasah aku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma sa'nuka, piye-piyene apa gitu kan. Qala waqa'tu ala imraati, aku sudah menggauli istriku fi Ramadan, saat bulan Ramadan. Kemudian kemudian dia pun berkata, tastati'u tu'tiku raqabatan. Bisa nggak kamu membebaskan budak? Beliau SAW bertanya. Jadi ini udah masuk di kafarohnya. Bisa nggak bebaskan budak? Orang itu mengatakan lah, enggak. Kemudian beliau SAW bertanya lagi, fahal tastati'u antasuma. Bisa nggak kamu puasa sahro ini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut? Orang itu mengatakan enggak ini. Jadi dia langsung mengukur dirinya, puasa Ramadan aja bolong, kemudian disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, fa'al tastati'u an tut'ima sittina miskina. Bisa nggak kamu kasih makan 60 orang miskin? Kemudian orang itu mengatakan enggak. Kemudian Nabi SAW bersabda, ijlis fajalasa, linggo-linggo gitu. Kemudian orang itu pun duduk, fa'utiya Nabi SAW bi'arokin fihi tamr. Kemudian orang itu pun diberikan satu ranjang kurma, wal arokul miktalu ad-dohmu, dan si arak ini adalah sebuah wadah gitu, bentuknya kayak keranjang gitu, yang digunakan untuk mewadahi kurma. Kemudian Nabi SAW bersabda, khud hada fatasoddabi, nyoh bawaan, terus gunakan untuk sedekah, maksudnya untuk bayar kafarahmu itu loh. Kan tadi suruh ngasih 60 orang miskin, nah, tapi punya segitu gitu. Jadi Nabi itu apa ya, sangat dermawan ya, apalagi di Ramadan nih. Jadi ada orang punya masalah aja sampai dibantu sampai untuk menyelesaikan agar orang itu terbebas dari dosa. Kemudian orang itu pun mengatakan, a'ala afqara minna. Apakah ini harus diberikan kepada orang yang lebih miskin daripada kami gitu. Nabi pun kaget gitu. Makanya Nabi kemudian fadhohika. Nabi itu jarang ketawa gitu. Di sini sampai dikatakan Nabi itu tertawa hatta badat nawa jidu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ini menunjukkan ketawa yang lepas itu, karena jarang ngakak-ngakak itu jarang. Nah, maka ternyata orang ini orang paling miskin itu. Kemudian Nabi pun mengatakan, qala at'imhu iyalaka, ya wis nek kasih untuk keluargamu. Jadi orang yang melakukan kesalahan malah dibantu gitu. Nah, jadi ini gambaran bagaimana kemudian Nabi SAW mengajari umat tentang kafaroh seorang yang kemudian menggauli istrinya di bulan Ramadan, dan delalah orang itu nggak mampu, Nabi pun membantu untuk agar orang itu terbebas dari dosanya. Allah Ta'ala. Kemudian pelajarannya, wahai hamba Allah, yang pertama, waspadalah dengan segenap kewaspadaan dari melanggar apa yang diharamkan di siang Ramadan. Diharamkan di sini bukan berarti perkaranya itu haram, bahkan perkaranya mubah, tapi karena puasa kemudian sementara menjadi haram. Maka berhati-hatilah dan jangan bermudah-mudah.
Yang kedua, jika Anda menggololi istri Anda di siang hari Ramadan dengan sengaja tanpa udzur, maka wajib bayar kafaroh. Tadi itu kafarohnya. Bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan 60 orang miskin. Gitu. Kemudian yang ketiga, wajib bagi Anda, wahai laki-laki dan perempuan, dari orang-orang yang terjumus dalam hubungan suami istri di siang hari, tanpa udzur untuk taubat. Jadi walaupun itu istri kita sendiri, taubat dong itu Ramadan itu nggak boleh dibatalkan. Namanya puasa itu nggak boleh batal kecuali ada udzur. Misal sakit yang mengancam nyawa itu baru boleh batal. Atau safar gitu kan, itu baru boleh dibatalkan gitu kan. Atau kemudian apa namanya, ada kondisi misal jihad harus melawan musuh butuh tenaga itu masih bisa dibatalkan. Tapi kalau cuma karena urusan seksual gitu kan, maka nggak boleh tiba-tiba membatalkan. Jadi kalau sama istri aja kita suruh menahan dan kalau membatalkan mendapat kafarat, gimana halnya dengan yang bukan istrinya? Artinya kalau sama istri aja suruh bertobat, maka ya bagaimana dengan yang bukan pasangannya? Alhamdulillah puasa-puasa berzina. Maka yang keempat, wajib bagi Anda berdua untuk yang melakukan hubungan suami istri di siang hari tanpa udzur untuk membayar juga kodok. Jadi selain kafaroh ada kodok dan tobat. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang yang telah melakukan hubungan suami istri, wasum yauman makanah, dan berpuasalah sehari sebagai gantinya, dan wajib bagi Anda tobat. Jadi sama istrinya aja suruh tobat, maka orang yang berzina tambah harus wajib bertobat lagi, lebih keras lagi. Yang kelima, berhati-hatilah Anda wahai seorang muslim dari berbuka di siang hari Ramadan tanpa udzur, karena itu dosa besar. Alasan nelak tuku es teh, alasan lambene pahit, pengen ngerokok, itu naudzubillah itu dosa besar. Jadi jangan sampai kemudian kita batalkan puasa kita hanya karena pengen menuruti sesuatu yang sifatnya sesaat. Gitu. Kemudian Al-Bukhari berkata, dan telah disebutkan dari Abu Hurairah, dan dia merofakkannya, man aftara yauman fi Ramadan min ghairi udrin wala maradin wa lam yaqdi siyamud dahri wa in shamahu. Jadi di sini dikatakan siapa yang kemudian berbuka sehari tanpa udzur, bukan karena sakit, juga bukan karena udzur, maka dia tidak bisa mengkodoknya dengan puasa setahun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasannya dosanya itu besar sekali gitu loh. Tapi tetap harus dikodok, mengkodok sehari sebagai gantinya. Tapi maksud dari sini sebagai ancaman gitu loh. Jadi kalau kita sengaja membatalkan sesuatu yang wajib, sedangkan kita nggak ada udzur itu hampir-hampir itu kebaikan yang ada di sehari yang kita batalkan itu nggak bisa diganti dengan puasa setahun gitu. Tapi tetap wajib kodok. Sama kayak sholat gitu. Orang-orang yang meninggalkan sholat asar dalam sebuah hadis dikatakan semua pahalanya terhapus. Ini menunjukkan bahwasanya sholat satu itu pahalanya besar banget, keutamaan besar banget, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi sampai sengaja. Kemudian yang keenam, berhati-hatilah wahai laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Tentu ini diingatkan buat suami istri. Apalagi yang bukan suami istri, poso-poso pacaran, poso-poso mojo, gitu kan. Maka hubungan suami istri mendekati terbitnya fajar, sekiranya fajar terbit. Jadi kalau udah kira-kira imsak terus malah mau berhubungan suami istri, ya mending di cancel sih gitu. Ya, dibatalkan. Jadi jangan sampai kemudian mepet-mepet gitu. Jadi kalau emang mau berhubungan suami istri ya paling ora ya sejam sebelum adzan atau 2 jam sebelum adzan gitu. Maka jika Anda ingin menggauli istri Anda, maka cukup bagi Anda di waktu malam dan jangan sampai Anda berhadapan dengan apa yang diharapkan Allah bagi Anda di siang Ramadan dengan melanggar apa yang diharapkan. Jadilah Anda orang yang terjaga untuk masalah ini, demikian juga Anda wahai sang istri. Kita masuk di poin yang ke-12, tadarus Al-Quran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Utlu ma wahiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Ibnu Abbas, sekolah beliau berkata, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di kehidupan sehari-hari. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan di Ramadan tambah dermawan lagi.
Jadi di hari-hari biasa adalah orang yang paling dermawan, nah pas Ramadan tambah dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika kemudian Jibril mendatanginya, wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan Jibril itu menemui beliau SAW setiap malam min Ramadan, pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril alaihi salam membacakan untuknya Al-Quran. Tadarus di sini ya, mempelajari maknanya sekalian. Wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair, dan Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Buru-buru berbuat yang baik-baik, bahkan minar rihil mursalah, bahkan lebih dahsyat buru-burunya itu melebihi angin yang berhembus. Sehingga ketika kita paham benar bahwasannya Nabi SAW memberikan contoh bersegera dalam kebaikan, wabil khusus masalah tadarus ini, beliau SAW bahkan setiap malam bertadarus dengan Jibril alaihissalam, maka tentu wahai hamba Allah, yang pertama perhatikanlah bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi tadarus itu ada dua ya, baca atau mempelajari maknanya. Dua-duanya bisa bermakna tadarus, atau satunya tadabur, satunya tadarus. Atau bisa juga dua-duanya tadarus, tapi satunya tadarus lafzi, yang satunya tadarus maknawi. Maka bersungguh-sungguhlah dalam bertadarus Al-Quran bersama sebagian penuntut ilmu. Demikian juga wanita bertadarus bersama dengan para penuntut ilmu agar bisa mengambil faedah dari orang-orang yang membacakan untuknya Al-Quran, dan dia akan menjelaskan kepadanya sebagian perkara yang Anda butuhkan. Berarti ini kan tidak cuma baca, tapi mempelajari, kajian, majelis ilmu, taklim, gitu kan. Baik berupa wakaf-wakaf dan semacamnya, memberikan faedah kepada Anda untuk melakukan hal-hal yang bersifat lahan di dalam Quran, artinya bacaan-bacaannya benar gimana, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam membaca. Kemudian yang kedua, Ramadan semuanya adalah waktu yang utama untuk tadarus, akan tetapi bertadarus di malam hari lebih utama. Bagaimana Jibril menemui Nabi SAW di malam hari, maka bertadarus sungguh-sungguh adalah hal yang baik di bulan Ramadan. Yang ketiga, berupayalah untuk terus tadarus setiap malam. Dan jangan Anda meninggalkan satu malam pun kecuali dengan bertadarus, sebagaimana Jibril mendatangi Nabi SAW setiap malam untuk tadarus. Yang keempat, dan lakukanlah oleh Anda pembacaan Quran sendirian jika mudah bagi Anda. Artinya nggak harus kumpul sama teman, mereka ragil baca Quran, enggak. Kalau bisa sendiri nggak apa-apa. Dan berupayalah untuk menghatamkan Quran beberapa kali dalam Ramadan, dan jika Anda mendapati semangat di dalam baca Al-Quran, maka bacalah ya pada setiap 7 hari. Jadi nek mampu hatamkan tiap 7 hari. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fi syahrin." Qultu, baca Al-Quran dalam 1 bulan. Qultu, "Inni ajidu quwwatan hatta." Qala faqra'u fi sab'in wala tazid ala dzalik. Maka Abdullah bin Amr pun mengatakan, saya dapat itu bisa setiap hari ya Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, maka bacalah 7 hari dan jangan lebih dari itu. Jadi saya kuat loh untuk kemudian ngegas. Nabi mengatakan 7 hari, 7 hari, 7 hari. Nah harapannya itu 7 hari itu ya dia sambil kemudian memahami apa yang dibaca. Dan pada riwayat Muslim, beliau berkata, ya, Waqra'uhu fi isrina lailah, maka bacalah ia pada 20 hari. Jadi tergantung kondisionalnya. Kalau memang dia seorang hafid Quran, kemudian juga ahli tafsir, bisa sehari 3 kali ya monggo. Tapi kalau kemudian malah berantakan bacaannya, ya santai aja juga nggak apa-apa. Yang kelima, hendaknya bacaan Quran Anda sebagaimana berikut. Yang pertama, bacalah Al-Quran dengan ta'ani, pelan dan nggak buru-buru. Sekiranya Anda berusaha memahami ayat-ayat, maka jangan cepat-cepat. Dan diantaranya adalah tadabbur, merenungi maknanya. Jika Anda melewati sebuah ayat yang terdapat penyebutan surga, maka mintalah surga. Jadi misal jannati adnin tajri, berhenti gitu. Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian jika Anda melewati ayat-ayat yang di situ ada neraka, maka berhenti dan kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jika Anda melewati ayat-ayat tentang perintah, Aqimi sholah wa atu zakah, maka bertasbihlah subhanallah, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, pada suatu malam, kemudian faftahal Baqarah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan membaca surat Al-Baqarah, faqultu yarka'u indal ma
mi'ati, kemudian beliau akan rukuk, yarka'u indal mi'ati, pada ayat yang 100 ke 100, summa mado fakultu, kira mau rukuk gitu kan, ternyata beliau lanjut gitu kan, maka aku berkata, dalam arti maksudnya bukan berarti ngomong dilisankan, dalam hati gitu kan, fakultu yusolli biha fi raqatin gitu. Yaitu saya berpikir kemudian beliau melewati ayat 100, lalu kemudian saya berkata beliau akan sholat dengan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat itu. Kayaknya ini mau terus nih gitu kan. Kemudian waqultu yarka'u biha summaftaha an-nisa. Mikirku sampai Al-Baqarah selesai, ternyata bablas lagi dibuka dengan An-Nisa. Itu baru satu rakaat. Wa qara'aha summaftaha Ali Imran, kemudian dilanjutkan Ali Imran. Wa qara'aha yaqra'u mutarassilan ila marra bi ayatin fiha tasbihun wa sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Jadi dalam bacaan yang panjang itu ya, beliau kemudian pas begitu sampai di Ali Imran beliau bacanya dengan pelan. Begitu kemudian terdapat tasbih, beliau bertasbih. Terdapat ayat permintaan, beliau minta. Misal ada ayat minta surga, beliau minta Allahumma inni as'alukal jannah. Begitu ayat minta perlindungan, maka beliau pun juga minta perlindungan. Jadi selama membaca itu tadi, summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Kemudian beliau rukuk dan kemudian berdoa subhana rabbiyal azim. Wa kana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Jadi berdirinya yang sepanjang Al-Baqarah gitu kan. Kemudian ditambahi surat An-Nisa, kemudian ditambahi Ali Imran. Rukuknya ya sepanjang itu coba. Bayang ya enggak kebayang. Ya, kemudian di sini dikatakan summa qala, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti i'tidal. Summa qama, kemudian beliau berdiri tawilan qoriban mimma raka, berdirinya ya panjang kayak rukuknya tadi. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la, kemudian sujud dan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qoriban min qiyamih, sujudnya ya sepanjang berdirinya. Jadi rukuknya sepanjang berdirinya, iktidalnya sepanjang rukuknya, sujudnya sepanjang berdirinya. Coba. Jadi ini sebuah kondisi yang hampir-hampir ya, kita itu kok kayak orang sanggup gitu. Ini baru satu rakaat. Maka yang harus kita pahami adalah di sini bahwasanya beliau ketika ada ayat-ayat permintaan beliau minta, ada ayat-ayat perlindungan beliau minta perlindungan, ada gitu. Ya, misal Imam Qiyamul yang sekarang ini kan sudah mulai beberapa masjid Qiyamul Lail, misalnya kamu ikut dengar ada kata-kata jannah gitu kan, maka minta Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika ada ayat neraka narun gitu kan, maka katakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Atau dengan kalimat yang lain yang intinya maknanya sama. Ya. Misal minta surganya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, ya bisa. Atau langsung Allahumma inni as'alukal jannah, ya bisa. Dan enggak usah. Kemudian atau bacalah Quran dengan bacaan yang biasa, hadir, agar Anda banyak membaca, dan cara yang pertama adalah lebih utama, akan tetapi berhati-hati dari membaca seperti ocehan syair bagaimana dibaca oleh sebagian orang bodoh. Jadi maksudnya baca jangan cepat-cepat. Itu hal yang jelek ya. Bacanya biasa aja. Walaupun nggak hatam, nggak apa-apa. Yang keenam, ajarkanlah Al-Quran kepada manusia di bulan Ramadan, dikarenakan untuk yang demikian terdapat keutamaan yang besar. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi kalau kita kemudian nggak memperbanyak bacaan, tapi kemudian kita memperbanyak kajian Quran, itu juga masih hal yang lebih baik. Pokoknya apapun yang mudah buat kita itu yang terbaik. Wallahu ta'ala. 13. Keterbawanan Nabi SAW di Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, bahwasanya Nabi SAW adalah orang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan ketika Ramadan beliau tambah dermawan lagi. Aina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan beliau ya dermawan itu ketika
Jibril menemui beliau dan adalah Jibril menemui beliau setiap malam. Setiap malam itu beliau tambah dermawan. Kemudian fayudari suhul Quran, kemudian Jibril mengajari beliau SAW Quran, fala Rasulullah SAW ajwatu bil khair, dan benar-benar Nabi SAW itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan, apapun yang kira-kira baik beliau terdepan. Bahkan minar rihil mursalah, melebihi angin yang berhembus. Wahai hamba Allah, yang pertama berinfaklah pada sisi kebaikan berupa ya berbagai sedekah atas orang fakir, orang yang membutuhkan, anak yatim, dan selain mereka. Tariklah tabungan Anda dan jadikan untuk tabungan akhirat. Tentu ini sesuai dengan kemampuan. Jadi terus bukan kabeh ya. Kalau kita punya keluarga, ya keluarganya dahulukan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Dan berdasarkan hadis dari Al-Haris bin Suwaid, dia berkata, Abdullah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, enggak ada di antara kami melainkan harta sendiri lebih disukai daripada harta ahli waris. Kemudian beliau SAW bersabda, fa inna ma lahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhra. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang lebih mencintai hartanya daripada harta ahli waris? Para sahabat mengatakan, loh, mana mungkin ada orang enggak mencintai hartanya sendiri. Kata Nabi, ada. Orang yang kemudian hartanya enggak diinfakkan itu sakjane dia lebih mencintai harta itu dimiliki ahli waris gitu loh. Jadi harta itu kemungkinan cuma 3. Yang kita makan kemudian menjadi kotoran, yang kita simpan kemudian itu nanti menjadi milik ahli waris. Nah, yang ketiga yang kita sedekahkan, nah itulah hakikat harta. Untuk diri kita di akhirat. Karena ahli waris ketika kita tinggali belum tentu dia akan ingat kita. Makanya tergantung orang tua nih, menjadikan dia anak soleh apa enggak. Anak soleh ya insya Allah ingat ya. Tapi kalau enggak ya angel ya. Bahkan ada orang tua yang mati bawa utang itu, anaknya dilek, bapakmu dia utang itu, kata anaknya, ben disaur ning akhirat dewe gitu. Maka ketika bapaknya masih hidup tahu kalau bakal anaknya ngomong ngono ya mungkin semua diinfakkan kan. Yang kedua, jadilah orang yang dermawan di bulan Ramadan dengan pemberian dan sedekah. Manfaatkanlah umur yang ada untuk kebaikan karena hidup itu sama. Dan contohlah dermawannya Nabi SAW. Yang ketiga, berikanlah makanan berbuka buat orang berpuasa agar Anda mendapatkan pahala puasanya. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang kemudian memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ada untuknya pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Yang keempat, ketahuilah bahwa apa yang telah Anda persembahkan dari harta Anda adalah tabungan hakiki untuk Anda di akhirat kelak. Dan bersemangatlah untuk mengeluarkan harta tersebut, jangan pelit, karena hadis Mutarrif dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata, ataitu Nabi SAW bahwa yaqra'u alhaakumut takasur. Aku pernah mendatangi Nabi SAW sementara beliau membaca surat Alhaakumut Takasur. Kemudian beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Karena Adam mengatakan hartaku hartaku. Beliau bersabda, wahallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta. Apakah engkau memiliki hartamu atau hartamu menjadi milikmu selain yang engkau makan itu. Fa'afnaita aw labista, hingga engkau habiskan atau engkau pakai. Fa'abaita aw tasaddaqta fa'amdoita. Atau kau pakai terus lusuh, atau kau makan terus habis, atau kau sedekahkan. Nah itulah yang kemudian fa'amdoita itu akan kekal sama kamu. Maka silakan dipilih. Apakah ya
yang kamu makan nanti hilang jadi kotoran, atau yang kamu pakai nanti kemudian lusuh kayak pakaian, atau yang mau sedekahkan itu yang kemudian kamu memilikinya. Yang kelima, buatlah untuk Anda jadwal bagi harta Anda di bulan Ramadan, jadikan satu bagian dari gaji untuk sedekah dan satu bagian untuk dagang atau untuk disedekahkan kepada keluarga. Kemudian dan bersungguh-sungguhlah menjadikan ya bulan Ramadan ini bulan untuk penuh kebaikan dalam bersedekah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasin." Kalau manusia itu mati terputus amalnya kecuali 3, illa min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat buatnya, atau waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang menyerunya. Yang keenam, bersedekahlah sejak sekarang sebelum meninggal dan sebelum terjadinya hari kiamat, agar kita berada di bawah naungan sedekah. Karena hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatih hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan dinaungi sedekahnya hingga diputuskan perkaranya di antara manusia. Auqala, atau dia berkata, yuhkama bainan nas, diputuskan hukum di antara manusia. Qala Yazid, Yazid berkata, wa kana Abul Khair la yukhti'u yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'katan au basolatan au kada. Dan Yazid berkata, adalah Abul Khair luput dari satu hari pun melainkan dia selalu bersedekah padanya dengan sesuatu sekalipun sepotong kue atau sebuah bawang atau demikian. Jadi ini orang Islam tuh gitu. Jadi tiap hari dia coroni dia sedekah. Kalau punya duitnya sedekah duit. Nggak punya duit punya makanan sedekah makanan. Nggak punya duit nggak punya makanan sedekah tenaga. Nggak punya tenaga senyuman. Nggak punya senyuman temenin ngobrol dengarkan. Nah, apapun yang bisa kemudian kita sampaikan kebaikan dari diri kita kepada orang lain gitu kan, maka itu baik gitu. Dan nanti kalau udah nikah, bibiti ahadikum sodako, hubungan suami istri itu sedekah gitu kan. Jadi kalau diajak sedekah suaminya jangan menolak gitu kan. Nanti ada hadis yang kemudian berbunyi bahasanya kalau kemudian seorang istri menolak ajakan suaminya, maka dia akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai hatta yusbih, sampai waktu subuh gitu. Nanti dalam riwayat yang lain hatta yardo, sampai dia ridho. Yang ketujuh, jangan menolak seorang peminta-peminta pun yang meminta kepada Anda. Contohnya Nabi SAW, maka berilah kepada setiap orang yang meminta kepada Anda sekalipun sedikit. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Bujaid Al-Ansori, kemudian Al-Harisi, dari neneknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ruddul miskin walau bizilfin muhrokin. Tolaklah orang-orang miskin meskipun dengan kikil yang dibakar. Tolaklah di sini bukan berarti nggak dikasih, tapi lebih kepada buat dia nggak minta lagi gitu loh. Nah, tapi catatannya ini kan penulisnya ini orang Arab, insya Allah yang minta ini kan orang-orang Islam dan sholat ya. Nah, kita itu kadang itu sih jaluk-jaluk ras sholat gitu. Maka kalau kemudian penampakannya ketok-ketok kayak orang-orang nggak sholat apalagi sambil ngamen gitu, itu nggak dikasih, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau ini yang minta tetangga kita, wong susah, gitu, sambat, gitu. Kalau memang mampu, bantu. Tapi kalau sambatnya jaluk mobil, lah repot. Gitu. Saya belum cerita ya, ada yang WA saya minta mobil. Gitu. Jadi datang ke sini bawa masalah, bawa cerita, minta solusi, dikasih solusi, gitu kan. Nembung utang, nggak saya utangin tapi tak kasih. Tapi ya nggak sesuai dengan yang di mau gitu, minta sekian juta gitu. Kita kasih cuma sekian ratus ribu, udah nggak usah utang Pak. Terus bawa makanan, ini buat saya apa suruh bayar gitu. Kata dia, dan jenengan bayar saya terima duitnya, tak bayar. Wis toh, ya, selesai. Terus pulang dia kan. Bahkan dia cerita hidupnya susah gini, saya bilang anakmu sing cek kuliah taruh sini gitu. Tak ambilnya dalam artian itu kan sudah meringankan bebannya toh. Tapi ya nggak dikirim-kirim anaknya gitu. Nggak tahu mungkin anaknya nggak diatur gitu. Nah, kemudian setelah 2 bulan 3 bulan dari pertemuan itu WA saya,
Ustaz, saya udah 25 tahun berdoa pada Allah minta mobil tapi nggak kabul. Kiranya Ustaz bisa mengabulkan permintaan saya. Wah, luar biasa. Jadi ya itulah potret manusia sekarang itu. Ya. Jadi yang harus kita pahami adalah ya kita ketika meminta bantuan orang ya dilihat diukur-ukur gitu loh, apa gitu loh. Dia pun saya tanya, dia terlilit utang banyak, saya bilang kok bisa jangan terlilit utang banyak, katanya buat judi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 25 tahun dia minta mobil nggak dikasih, coba jawaban enggak. Kalau dia dikasih mobil, kira-kira mobilnya itu jadi apa? Kok paham kayak gitu? Dia itu terlilit utang karena judi, ya toh. Terus minta mobil nggak dikasih sama Allah 25 tahun doa. Kira-kira nek dikai mobil jadi apa mobilnya? Eh, ngajar nyantol. Iya Mas Eko. Jadi apa? Bahan judi. Oh, nah, itu loh. Mobilnya didol, tinggal judi ya anak gitu kan. Maka apa yang kita minta kadang tuh nggak dikasih oleh Allah karena Allah tuh tahu kita tuh modelnya kayak gimana itu. Maka kalau dia punya utang ratusan juta karena judi, ya, kayak mobil tenan ya didol nggak judi ya. Maka ya masih alhamdulillah gitu loh. Dia misal naik motor butut atau naik sepeda tapi keluar masuk masjid buat kajian masih penting daripada dia mobil buat judi langsung kuncinya kontaknya kayak meja judi semalam teh gitu. Masya Allah. Itulah manusia ya. Makanya inal insana khuliqa halua jika apa wae ngeluh gitu. Maka bulan Ramadan ini bulan di mana kita kalau doa itu dikabulkan ya minta aja. Mau minta mobil, mau minta pesawat silakan gitu kan. Cuman kalau nggak dikasih bukan berarti Allah itu pelit, bukan. Allah itu tahu kita modelannya kayak gimana. Ya, maka jangan kemudian menghukumi Allah ketika kita belum menghukumi diri kita sendiri gitu. Kita lebih layak untuk dicaci maki dalam artian disuudoni daripada kita suudon sama Allah. Gitu. Jangan-jangan nanti nek kita punya ini punya itu, kita udah nggak mau ngaji, gitu kan? Kita udah nggak jadi hamba Allah yang bertakwa. Kita harus sedih loh. Ketika harta itu kemudian membuat kita jauh dari Allah itu sebuah kerugian. Maka hakikat bersyukur itu adalah ketika seorang hamba itu dikasih nikmat. Dan nikmat itu digunakan untuk makin dekat sama Allah. Itu adalah sebuah kenikmatan di atas kenikmatan. Sebuah keberkahan barokah. Makanya kalau kita itu punya nikmat tapi kemudian kok menjadikan kita tambah jauh. Dulu kudungan saya kira kudungan, dulu sholat saya kira sholat gitu kan. Ya, maka harusnya kita tuh introspeksi. Makanya nggak usah silau ketika melihat orang kafir suge-suge, nggak usah silau. Piro sing lagi viral ini 271 triliun. Wong kafir ya toh, korupsi 271 triliun. Kuwi nek duitnya dikirim kene kampungnya Angga, nggo ngelepi kampungnya Angga itu mati kabeh kebutuhan duit 271 triliun. Bisa buat makan wong sak Indonesia. Bayangkan kita bayangke setriliun aja nggak iso gitu kan. Maksudnya nggak pernah kebayang sebanyak apa 271. Jadi anak ulang tahun, anak cilik 8 tahun itu. Itu nek anak nek umur 8 tahun biasanya kan nek ulang tahun diketukokke apa enggak? Biasane kira-kira. Nek lanang wedok boneka, nek lanang kan dolanan pesawat-pesawatan apa mobil-mobilan. Ini tukokke pesawat pribadi. Sing nyopir gek sapa gitu ya. Dan nyawa pilotnya luar biasa. Ya, maka itulah orang-orang kafir ya. Jadi sampai 271 triliun cek kurang gitu. Pengen dikeruk terus karena Indonesia. Ya alhamdulillah ya ketangkep. Artinya dia berhenti untuk merusak Indonesia. Cuman ya Indonesia kan hukumnya nggak tegas ya. Jadi ya mereka ya nanti ndang bebas, ya, ndang baleni meneh. Dan perhatikanlah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "Kharaja Rasulullah SAW, Rasulullah pernah keluar fi adha pada hari raya Idul Adha, au fitrin atau hari raya Idul Fitr ilal musola ke tanah lapang, summan sorofa fawa ado annas." Kemudian beliau berpaling lalu memberikan nasihat kepada manusia dari setelah sholat. Dan kalau sholat Jumat itu kan memberikan mauidhah dulu, tausiah dulu, baru kemudian sholat. Gitu. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru mauidhah. Nah, dalam mauidhahnya Nabi SAW mengatakan wa amarahum bis shadaqah, memerintahkan mereka untuk sedekah.
Faqala, dan dia bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, tasaddaqu, bersedekahlah. Famarra 'alan nisa, kemudian beliau mendekati para wanita. Kenapa mendekati ya? Kenapa Mas Eko kira-kira? Hmm? Di sini kan memberikan mauidhah menghadap pada laki-laki, wanita kan sampai belakang. Kenapa kok Nabi di sini harus mendekati wanita? Kenapa? Loh, ini penting loh, ini fikih ini. Kenapa Mbak? Kenapa Nabi harus mendekati orang-orang wanita? Jadi Nabi khutbah di depan laki-laki, kemudian pengen punya pesan khusus buat wanita, Nabi mendekati ke wanita. Apa enggak? Enggak ngerti. Apa Mbak? Mer, Nur, Put, Lu, Tengah, Kumaha ngartos teh? Kenapa? Ya untuk menasihati, tapi kenapa harus mendekati gitu loh? Kenapa harus beliau mendekati kerumunan wanita yang di sop belakang? Apa Mas Eko? Apa? Karena mayoritas penghuni neraka wanita? Bukan. Karena nggak ada speaker, Mas. Nggak ada speaker, nanti biar wanita dengar. Wedoknya atuh rame dewe, makanya diparani band mereka juga fokus. Nggak ada speaker. Makanya kalau masjid-masjid udah pakai speaker, nanti jangan sampai ada khotib id yang kemudian dadak meduk ngomongnya melu sunnah gitu loh. Saya naik speaker, nggak usah meduk Pak. Gitu. Ya, karena nggak ada speaker. Dan biar wanita itu fokus. Gitu. Wanita yang kadang naik ngomong suara kerungu gitu, terus rame dewe gitu. Nah. Kemudian mendekati wanita dan mengatakan tasodaku. Pamarro ala nisa fakola, kemudian mengatakan pada wanita, ya masaron nisa, wahai wong wedok-wedok, tasodakna sedekah, fa inni ra'aitukunna aksara min aksara ahlinnar. Kamu tuh tak lihat banyak menjadi penghuni neraka. Ini khusus buat wanita. Ada wasiat khusus buat wanita. Dan ini jarang dilakukan oleh khotib-khotib Idul Fitri, Idul Adha. Sebuah wasiat khusus buat wanita. Titenono nanti kamu kalau pulang kampung atau sholat id lah di mana aja, kamu titeni itu. Khotib-khotib itu jarang nasihati khusus wanita. Sedangkan Nabi saking sayangnya kepada umat, wabil khusus umat wanita ini, kaum muslimat ini, beliau sampai direwangi turun dari mimbar nyedai mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu harisun alaihim raufum bil mukminin itu. Bahwasanya beliau itu sangat rauf, sangat penyayang kepada umatnya, wabil khusus wanita. Jangan sampai kamu menjadi penghuni neraka. Wallahu taala alam. Kita masuk di poin yang 14, anjuran Nabi SAW untuk umroh di bulan Ramadan. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansor, Nabi SAW bersabda kepada wanita Ansor, ma mana'aki antahud jina ma'ana, apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami? Qolat, beliau si wanita Ansor ini pun mengatakan, sahabiat Ansor mengatakan, kana lana nadihun warakibahu abu fulan wa benuhu li zaujiha wa ibniha. Jadi dia pun mengatakan, kami itu cuma punya kendaraan seekor onta untuk ngambil air. Dan itu pun dinaiki oleh Abu Fulan dan putranya, maksudnya bojone sama anaknya itu. Jadi aku tuh nggak bisa ikut haji bareng jenengan. Gitu. Watarokana dihan nandohu alaih. Kemudian dia meninggalkan seekor onta yang kami mengambil air di atasnya. Kemudian tadi punya kendaraan dua, satu buat jalan bapak dan anaknya, ya maksudnya si suami ibu ini, nah yang satu ditinggal buat nyari air. Olah kemudian Nabi SAW mengatakan faida kana Ramadan iktamiri fi, kalau datang Ramadan umroh, fa inna umrotan fi Ramadan hajjah, karena umroh di Ramadan itu adalah haji. Tapi ini bukan berarti menggugurkan hukum haji ya, enggak ya. Jadi maksudnya pahalanya itu. Jadi kamu kalau misal nggak bisa umroh sama aku, kata Nabi, nggak bisa haji sama aku, maka umroh pas Ramadan karena pahalanya setara haji. Tapi nggak menggugurkan kewajiban haji. Ya, hanya umroh di Ramadan tuh sekarang penuh banget itu. Saking penuhnya sampai pemerintah Saudi itu mengatakan yang udah umroh terus keluar dari Saudi pas Ramadan ini jangan balik lagi.
Maksudnya pas Ramadan ini jangan bolak-balik gitu loh. Karena ada orang yang mungkin 10 hari masuk, kemudian nanti keluar masuk lagi gitu. Itu yang laginya ini nggak boleh. Jadi begitu datang ya nanti rampung dan boleh wes gitu. Karena kalau Ramadan masuk Ramadan bisa sampai sana, ya jangan pulang sebelum Idul apa? Jangan pulang kalau belum Idul Fitri. Maka wahai hamba Allah yang pertama, jika mudah bagi Anda melaksanakan umrah di Ramadan, maka umrohlah karena umroh di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang agung, yaitu pahalanya setara dengan ibadah haji. Bagaimana hadis tadi. Kemudian yang kedua, bersemangatlah dengan segenap semangat untuk umroh di Ramadan, karena sama saja umroh di awal bulan, pertengahannya, dan akhirnya. Jadi umroh di mana aja seperti Ramadan itu sama aja, yaitu pahalanya, fa inna umrotan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Umroh di Ramadan pahalanya menyamai haji atau haji bersama. Jadi kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita bisa mendapatkan pahala seolah-olah kayak haji bersama Nabi dengan cara umroh di Ramadan. Yang ketiga, ketahuilah bahasanya umroh menuju umroh menghapus dosa. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur wa laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh dan umroh di antara dua umroh itu menghapus pahala. Menghapus dosa, maaf. Dan kemudian haji mabrur, tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Yang keempat, sebelum Anda menunaikan umroh, pelajarilah hukum-hukumnya. Jadi kalau kita belajar hukum-hukum umroh, bukan berarti kita mau berangkat umroh. Bisa jadi dengan kita mempercepat belajar hukum-hukum umroh, Allah berkenan kita untuk kita umroh. Gitu loh. Jadi nggak harus nunggu nanti aku baru belajar nek mangkat. Ya, akhirnya ramangkat-mangkat mau tahu sinau. Tapi nek kita belajar, ya insya Allah Allah ngerti, oh ini bocah ini siap-siap loh, nah, maka tak kasih rezeki biar bisa berani. Itu ya. Jadi nggak apa-apa, belajar tuh nggak harus kemudian langsung dipraktekin, enggak. Belajar aja. Contoh ya, kita belajar fikih jenazah. Apa terus kita mau mati atau kita yakin bapak kita besok mati? Ya enggak lah. Justru jangan sampai bapak kita mati, kita nggak paham fikih jenazah. Akhirnya ngedusinnya keliru, begitu udah dibungkus gitu kan. Karena nggak bersih, kemudian pokoknya keprot kabeh gitu kan, keprot kotorannya. Ya, jangan sampai kayak gitu ya. Maka belajar itu nggak harus pas kita mau pakai, sebelumnya juga nggak apa-apa. Agar Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan Anda berjalan di dalam umroh sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW bersabda, "Litakhudu manasikakum." Jadi manasiknya itu ngikuti aku. Yang kelima, jika Anda telah sampai Mekah, maka ambillah faedah dari tinggalnya Anda di Mekah dengan berbanyak sholat. Nabi SAW bersabda, "Sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alaf sholatun fi masiwah." Sholat di sana itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 di tempat lain. 100.000 kamu bagi 5 ketemunya 20 hari, 20 hari kamu bagi 360 ketemunya 57 tahun. Jadi kamu sholat di sana sekali itu pahalanya setara dengan 57 tahun kamu sholat di masjid di kampungmu. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita lewatkan pahala yang sedemikian banyak. Kemudian yang keenam, perbanyaklah amal-amal soleh di Mekah Al-Mukarramah karena kebaikan di sana dilipat gandakan. Begitu pula hati-hati dari dosa karena dosa juga dijadikan besar di tempat yang utama seperti Mekah dan Madinah. Jadi kalau di sini dosanya kecil-kecil, di sana membesar. Padahal jenis perlakuannya atau tingkat atau hal yang dikerjakan dari sisi dosanya sama. Jadi di sana tuh harus hati-hati. Yang ketujuh, jika mudah bagi Anda untuk memperbanyak tawaf di Ka'bah, maka lakukanlah karena tawaf memiliki keutamaan yang agung. Berdasarkan hadis dari Ubaid ibni Umair dari bapaknya bahwasanya Ibnu Umar telah berdesakan di dua rukun Yamani, yaitu Yamani dan Hajar Aswad, dengan berdesakan yang tidak pernah kulihat seorang pun seperti itu dari para sahabat Nabi SAW. Maka dia berkata, in af'al fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna mashahuma kafaratun lil khotoya. Jika saya melakukannya, dikarenakan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadi berdesak-desakan untuk mengusap. Sesungguhnya mengusap keduanya, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu adalah menghapus dosa-dosa. Wasami tunggu, dan aku mendengarnya dari beliau SAW, yakul, beliau bersabda, mentofa bihadal bait usbu'an wa ahsahu kana ka'idki rokobah. Siapa yang tawaf di Ka'bah ini sebanyak 7 kali putaran, lalu dia menghitungnya dengan benar tanpa nambah atau mengurangi, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Wasami tuhu yakul, dan aku juga mendengar beliau SAW bersabda, la yadu'u qadaman wa la yarfa'u ukhra
illa hatallahu anhu khati'atan wa katabalahu biha hasanatan. Bahwasannya tidaklah dia meletakkan satu telapak kaki, tidak juga mengangkatnya jadi jalan gitu kan. Melainkan Allah akan menghapus dari satu kesalahan dan menulis baginya satu kebaikan. Sabda beliau SAW, masahuma, maksudnya adalah mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Jadi ketika kita berjalan ke masjid ya, maka itu satu itu mengangkat derajat, kemudian satu menghapus dosa. Nah, ketika kita menjalan di Ka'bah tawaf, maka yang satu menghapus kesalahan, yang satu menambah satu kebaikan. Jadi ketika kebaikannya banyak, maka ya orang yang paham benar tentang dalil ini akan berlomba-lomba untuk memperbanyak tawaf. Dan satu paket tawaf itu 7 kali. Jadi 7 kali, kalau belum 7 kali ya belum selesai. Jadi barat sholat 4 rakaat, kamu baru 3 ya kurang 1 kan. Nah, maka usahakan 7, begitu udah 7, mau diulangi lagi ya 7 meneh gitu. Dan seterusnya. Jadi itu kalau kita ke masjid-masjid itu ada tahiyatul masjid. Nah, kalau ke Masjid Haram sebagian ulama berpendapat tahiyatul masjidnya ya tawaf itu. Tapi ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat dia tetap bisa sholat tahiyatul masjid. Tinggalnya di tempatnya, jangan kemudian di tempat orang tawaf nanti ketabrak. Baik, satu lagi 15 safar beliau SAW di dalam bulan Ramadan. An Humaid qala, dari Humaid beliau berkata, suila Anas radhiyallahu anhu ditanya an saumi Ramadan, tentang puasa Ramadan fi safar, pada saat safar. Faqala, kemudian beliau berkata, safarna ma Rasulillah SAW fi Ramadan, kami safar bersama dengan Nabi SAW bulan Ramadan. Falam ya'ibis shaimu alal muftir walal muftiru alal shaim. Dan tidaklah orang yang puasa mencela orang yang berbuka, tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Jadi kalau safar itu bagian dari rukhsah, mau buka monggo, mau puasa monggo. Cuman yang terbaik, yang termudah mana, itu saya rasa itu yang terbaik. Jadi kalau memang mungkin untuk puasa, puasa lebih baik. Tapi kalau nggak mungkin untuk puasa karena berat, maka buka juga lebih baik. Oh, tapi saya nggak berat, tapi pengen buka. Ya nggak apa-apa, punya hak. Cuman ya nanti harus mengkodok. Maka wahai hamba Allah, yang pertama, jika Anda melakukan safar di bulan Ramadan, maka telah diberikan rukhsah bagi Anda. Allah Ta'ala berfirman, "Au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Kalau kamu melakukan perjalanan, maka wajib diganti di hari yang lain yang ditinggalkan. Jika berpuasa menyertakan kesulitan yang sangat dalam perjalanan, maka wajib berpuasa. Jadi kalau kesulitannya nggak ada, itu boleh milih. Tapi kalau ada, panas lah, haus lah, capek lah, pusing lah, vertigo kumat lah, gitu, darah tinggi naik lah, gitu, maka berbuka lebih baik. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah SAW ila Makkah amal fat. Nabi SAW pernah keluar menuju Mekah pada tahun Fathul Makkah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wasoma hatta balagha qura al-ghamim. Kemudian beliau berpuasa sampai nyampe di daerah namanya Qura al-Ghamim. Kemudian fasoman nas wa balaghahu annan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Manusia itu pada puasa, kemudian sampai info kepada beliau SAW bahwa puasa telah membuat manusia itu berat, kayaknya kok pada lemes gitu kan. Pada abi qadahin minal ma, kemudian Nabi SAW meminta untuk diambilkan gelas besar. Tapi kalau kemudian imbang tuh antara berat sama enggak berat, maka Nabi SAW bersabda dari hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, "Al-asumu fis safar wa kana kasir siyam, faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Apakah aku berpuasa di dalam safar ya Rasul, dan apakah banyak-banyak berpuasa? Maka beliau SAW menjawab, jika engkau mau berpuasalah, jika enggak berbukalah. Kemudian yang ketiga, jika di dalam safar puasa Anda menyertakan kesulitan yang ringan, jadi rodok sulit tapi ora banget gitu loh, atau haus tapi ya nggak sampai meh pingsan gitu kan, maka disunahkan untuk berbuka dan dibolehkan bagi kita untuk puasa tanpa kemakruhan. Sungguh Nabi SAW telah menjelaskan bolehnya melalui perbuatan Nabi SAW. Abu Darda berkata, laqad ra'aituna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sungguh aku telah melihat kami bersama Nabi SAW di dalam sebagian safarnya, yaumin syadidil har, pada hari yang sangat panas, hatta inna rajula la yad'u yadahu ala ra'sihi, sampai ada sebagian orang itu meletakkan tangan di atas kepalanya, tinggu
apa nih di sini dikatakan min siddatil har, untuk mencegah panasnya matahari kena ke kepalanya. Kalau kepala kena matahari itu kan bisa keliengan tuh di apa namanya di lemei yang tangannya gitu. Ya, kalau sekarang mungkin pakai topi gitu kan, atau pakai kopiah, atau pakai sorban, atau pakai di Arab itu saya sering lihat orang umroh tuh anduk yang kecil itu, yang putih kecil itu dibasahi terus kayak di kepala itu. Jalan sana sini setengah jam sejam garing udah. Wa ma minna ahadun shaimun illa Rasulullah SAW wa Abdullah ibni Rawahah. Dan saat itu ya toh, kami nggak ada yang puasa kecuali Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah. Artinya kalau emang ada kondisi menyulitkan walaupun itu sedikit ya silakan buka nggak apa-apa. Kemudian jika Anda hendak safar untuk umroh, haji, dan safar-safar yang mubah dan masuk lainnya, maka beradablah dalam safar. Adab-adab safar adalah berdoa dengan doa safar. Jangan safar di malam hari sendirian, bawa teman karena banyak setan. Yang utama adalah safar Anda dilakukan di hari Kamis, berpamitan sama keluarga. Jika Anda menaiki tempat yang tinggi, maka bertakbirlah. Mobil, motor naik, Akbar. Kemudian ketika turun, maka bertasbihlah, subhanallah, 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 subhanallah. Dan orang yang melupakan ini akhirnya kemudian lost, kemudian nyemplung di jurang. Gitu. Maka perbanyaklah doa di dalam safar. Jika Anda telah menyelesaikan kesibukan Anda di dalam safar, maka segeralah kembali ke keluarga. Jadi kalau memang udah nggak ada urusan, jangan mulai, nggak usah kelayapan. Janganlah Anda mengetuk ke rumah keluarga Anda di malam hari hingga Anda memberikan kabar kepada mereka agar apa? Agar istrimu yang di rumah bersiap-siap berdandan untuk menyambut suaminya. Nanti dikabari, kok datang gitu ya, kamu temui Denny gitu kan, wah kok singo gitu. Maka dikasih tahu biar kemudian siap-siap. Kemudian jika Anda telah datang dari safar, maka datangilah masjid, kemudian sholatnya di dalamnya 2 rakaat. Ini sunnah ya, sholat sunnah ketika datang dari safar. Safar dari jauh nemu masjid, sholat dulu 2 rakaat baru nyampe rumah. Kemudian bawalah air zam-zam jika konteksnya adalah safar dari Mekah dan Madinah. Kemudian jangan menyertakan anjing, tidak juga dengan lonceng dalam safar Anda. Jangan pula menyertakan teman yang anjing dan loncengnya bersamanya. Jadi nggak boleh bawa anjing, nggak boleh bawa lonceng. Anjing ini adalah identik dengan binatang yang akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Jadi nek kita bawa nanti kita nggak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikirim malaikat rahmat. Lonceng ini identik dengan ritualitas orang-orang non-Muslim gitu kan. Ketika anjing dan lonceng nggak usah dibawa, maka nek gue konco ya jangan bawakan teman yang bawa anjing sama lonceng gitu. Kemudian selanjutnya wanita safar sendirian tanpa mahram itu haram. Kemudian disunahkan mengqashar sholat 4 rakaat jadi 2 di dalam safar. Kemudian meninggalkan sholat sunnah rawatib kecuali 2 sholat fajar dan witir. Maka sholatlah untuk 2 sholat itu. Tadi qobliyah ba'diyah udah nggak usah. Kemudian sholatlah sholat sunnah dalam safar di pesawat, mobil, atau selainnya seraya menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap. Jadi konteksnya adalah sholat sunnah ya. Kalau mau sholat silakan, dibanyakin sholatnya di kendaraan itu. Kemudian sholatlah sholat malam jika Anda dalam safar, jika memungkinkan. Kemudian boleh bagi Anda untuk menjamak, menggabungkan duhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi jamak qashar itu boleh. Qashar itu karena safar, jamak itu karena sebab yang memberatkan. Safar juga termasuk yang memberatkan. Maka orang yang safar boleh jamak qashar. Tapi kalau selain orang safar nggak boleh qashar, bolehnya jamak. Misal dokter yang mau mengoperasi pasien itu bolehnya jamak. Seorang security yang menjaga mesin yang kalau ditinggal nanti khawatir meledak gitu kan, maka dia bolehnya jamak nggak pakai qashar. Karena qashar itu hanya untuk safar. Kemudian boleh bagi Anda untuk mengusap kedua sepatu Anda selama 3 hari di dalam safar Anda. Jadi misal kamu safar naik kendaraan, misal dari Solo ke Aceh, butuh waktu 2 hari, ya kamu nggak mau lepas sepatu, itu boleh gitu kan. Diusap bagian atasnya bukan belakangnya. Kemudian berdoalah dengan doa kembali dari safar dan adab-adab yang lainnya. Wallahu ta'ala